tama'ara bil madin ay taghayyara di dalam bab ini 2 hadis saja. Babun fi man sanna sunatan hasanah aw sayyi'ah. Jadi orang yang membuat suatu sunnah yang baru, sunnah ini cara dalam agama yang baik. Misalnya cara kita berdakwah, cara kita bisa menghafal Quran, cara kita ini misalnya. Jadi kalau kita bikin sunnah hasanah, maka kita akan mendapat pahala semua yang mengikuti kita. Kalau sunnah sayyi'ah ini, kita akan mendapat dosa orang yang mengikuti kita. Hadis al-awwal an Abi Amrin Jari bin Abdullah al-Yamani al-Bajali wa Yaman. Qala kunna fi sadril nahar, kami di awal siang, pagi-pagi masih. Inda Rasulullah SAW, mungkin jam 8 jam 9 begitu. Faja'a qaumun, datang suatu rombongan, orang banyak. Muratun, orang dalam keadaan bertelanjang, maksudnya tidak punya pakaian yang bagus, pakaiannya cuma camping. Muratun jama pada arin, mujtabis nimari. Mujtabi ini berpakaian nimari, kain yang daripada bulu, daripada pokoknya pakaian yang murahan lah. Bil abai atau abaya. Mereka mutakallidi suyub, mereka menyandang, menggantungkan pedangnya di bahunya. Orang Badui itu kalau dia musafir membuat pedang di belakang itu adalah biasa begitu. Amatuhum min Mudar, kebanyakan mereka daripada kabilah Mudar. Bukan kebanyakan, kulluhum min Mudar. Maka Rasulullah melihat orang miskin ni, jamaah yang miskin yang padahal dia Muslim, Nabi kan sedih. Nabi tidak mau melihat orang miskin, orang Islam ini sedih, miskin. Maka patamaha Rasulullah SAW, maka beliau berubah. Tamar maknanya taghayyara. Maka berubahlah muka beliau yang mulia itu jadi kemerahan. Kenapa lima karena beliau melihat bihim dengan tamu yang datang ini minal faqr, pada kemiskinan yang bersangkutan, miskin banget, ketahuan dalam pakaian, dalam keadaan bajunya coba-cabing. Pada khala semua bila masuk ke rumah beliau keluar lagi. Pertama beliau Pak Amar Bilal, wahai Bilal, kamu adzan, Pak Adzin. Bilal pun diperintah adzan, kemudian qamat. Pasalla, Nabi bersembahyang 2 rakaat, dia sembahyang mutlak saja. Ya seperti sembahyang hajat lah. Bukan bawa sembahyang waktu, bukan.
sembahyang biasa seperti sembahyang hajat begitu. Summa khataba, beliau berpidato. Faqala ya ayuhan nasu taqu rabbakum, baca ayatnya. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya awal surat Nisa. Ada yang baca min nafsin wahid, jangan nafsin wahidah, nafsin muannas. Kalau mau waqaf jangan dibaca min nafsin wahid, min nafsin wahidah ila akhir ayah surat Nisa. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Wa la ayatul ukhra allati bi akhiril hasri, bukan dekat akhir lah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bertakwalah kepada Allah dan siapkanlah setiap nyawa, setiap kita bersiap untuk hari esok, untuk hari kiamat, untuk hari akhirat. Setelah Nabi begitu, Nabi menyuruh mereka bersedekah untuk tamuannya. Maka setelah Nabi berpidato membaca ayat ini, tasaddaqa rajul, laki-laki yang bersedekah dengan uang dinarnya, yang punya dinar uang emas kurang lebih 4 gram. Kalau sekarang ini hampir 3 juta harganya satu uang poin ini. Bukan poin Indonesia harga 100 rupiah, bukan. Yang lain kalau masukkan 3 juta, karena 4 gram 1/4 dinar, kalau 20 sudah berzakat dah. Ada min dirhamihi, ada yang bersedekah dengan uang dirham, uang perak kurang lebih 2,5 gram. Ada juga yang min sawi, daripada pakaian bekas, ingin mengasih pakaian kepada tamu yang miskin itu. Min sa'i buri, daripada gandumnya yang 1 gantang, seperti orang berfitrah. Min sa'i tamar, ada 1 gantang daripada tamar. Atau qala walaupun separuh, setengah sa'. Dia mampu bersedekah 1 sa' setengah atau 1/4 lah. Pada rajul min ansar, ada seorang laki-laki orang beriman daripada orang Ansar ini, membawa 1 surah, satu raup. Kadar kapuhu, takjil sampai tangannya kada muat. Walau qad ajazat, memang kada muat, ajazannya lemah. Semua melihat mereka memulai bersedekahnya. Maka orang lain mula bersedekah, bersedekah mengikuti yang tadi, walaupun sedikit. Semua tataba'an nasu, ini orang mengikuti mereka bersedekah. Hatta wajarawi, hatta ra'aitu kumayani, dua tumpukan, 2 kumne bertumpuk, 2 tumpukan daripada ta'amil wasiyabin, jadi 1 tumpukan daripada makanan, 1 tumpukan daripada pakaian. Nanti akan disedekah kepada tamu yang datang. Hatta ra'aitu wajah Rasulullah sallallahu yatahallal, saya lihat wajah beliau itu bersinar bersih. Nyatanya beliau sedih, sekarang beliau sudah senang gembira. Nabi itu kalau beliau senang, ketahui muka beliau itu hassas, sangat berubah hatinya. Kalau beliau senang, muka beliau putih bersih bercahaya. Kalau beliau sedih, muka beliau memerah dan beliau juga berarti hitam. Karena muzah seperti ada emasnya di muka beliau. Faqala Rasulullah SAW, beliau memuji orang yang memulai tadi, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, siapa yang memulai suatu perbuatan yang baik, falahu ajrun, dia dapat pahala. Mulai bersedekah, mulai menggunakan hartanya untuk fisabilillah. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengikuti dia ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Misalnya di kampung tu orang mau tadi berkorban sapi atau kerbau atau apa ya,
Kalau anak dikabarkan dia punya uang banyak, kalau ke bawah 15 juta ke atas sampai 12-20 jutaan. Jadi orang dengan gotong royong, kalau gotong royong kan bisa dibagi. Di kami itu orang 63. Jadi 63 ni 3 tahun selesai. Jadi setahun 3 ekor sapi di Palembang tu. 3 sapi kan 21 yang 3 tahun jadi 63 selesai. Itu sunnah hasanah. Bergotong royong, berkorban membeli sapi 3 ekor, orangnya 63 jadi 3 tahun selesai. Dia yang memulai ini berpahala ya. Pahala dia, pahala orang yang mengikuti dia. Kita juga misalnya caranya menghafal Al-Quran supaya mudah nak kayak apa. Ya, ada cara yang mudah seperti Ustaz Ahmad Jazir kemarin tu. Boleh dengan sistem boleh duduknya aja begitu. Dan caranya kita dalam keadaan siap, pernafasan harus boleh mencadangkan satu halaman tu mengapa 10 menit. Jadi dia beliau di Bandung, saya bila pernah ke sana. Anak-anak ini menghafal, ada dari Malaysia, dari Thailand, dari Indonesia, ada dari Banjarmasin juga. Dalam tempoh 6 bulan hafal 30 juz dengan mutqin. Kalau di sini kita perhatikan bagaimana ya. Sini ini tidak begitu mutqin dan kita akan ada mereka menghafalnya pagi sore aja. Kalau kita kan pagi sore malam ya. Jadi sistem kebaikan kita mulai banyak orang mengikuti kita. Cara kita belajar misalnya nahwu punya kitab Miftah misalnya ya. Maka dimulai mudah dan orang yang mengikuti kita juga dia dapat pahala yang banyak sampai kepada hari kiamat ya. Atau orang bikin suatu bid'ah. Misalnya orang pengantin ini dipersulit dengan mas kawin yang mahal, kemudian kawin di gedung, kemudian lagi orang ke sana tu di gedung buka aurat lagi. Kan terjadi lagi tu orang amuntai kalau berduit mengikuti orang banyak ikuti orang Jakarta. Orang Jakarta masih banyak orang banyak uang berpoya-poya. Jakarta tu kalau mengambilkan anaknya ada cukup 5M. Menyewa hotel dengan makanannya 2 jam itu lebih pada 3M. Subhanallah. Jadi seperti seperti orang terlalu kaya tu lah. Jadi yang miskin tidak bisa. Ataulah yang miskin tidak hutang-hutang. Jadi sifat perkawinan yang berpoya-poya yang terlalu mahal itu. Sebab kalau di Amuntai misalnya lah, mas kawin sekata misalnya 30 juta ya, itu pun calon suami ini capek jangan uang 30 juta. Kemudian oleh keluarga mempelai perempuan ni ditambah lagi 30 jadi 60 juta habis hari itu. Yang membeli rumah di pakaian ni itu kan bedanya tu. Jadi bid'ah sayyi'ah ni dia mulai orang lain mengikuti, bagusnya aja lah. Artinya seperti gagah kayak orang kaya gitu kan. Dan Nabi kita tidak mencontohkan. Nabi kita SAW dan para sahabat mencontohkan perkawinan yang sederhana. Lagunya di Jakarta ya, orang kawin itu sangat ya kita orang biasa ni 3 miliar ongkosnya menyewa gedung ni. Hanya 2 jam. Jadi orang yang kelas di bawah yang pendapatannya kecil tidak bisa mengawinkan anak. Jadi banyak anak-anak yang tidak kahwin karena kemahalan dan itu yang mulai begini tambah lagi ikut lagi. Menjadikan kahwin itu susah dan sebenarnya kalau dijangkau oleh orang biasa. Kita bukan juga anak kita kan sederhana, bukan murah. Jadi Nabi ini memberi kesimpulan man sanna fil Islam sunnatan hasanah,
siapa yang bikin cara-cara yang baik ya, yang mudah, maka dia berpahala, dan orang yang begitu dia berpahala datang kepada dia yang contohkan, dan tidak dikurangi pahala orang yang memulai. Misalnya dulu di kampung tu orang susah mau salat jamaah, lalu ada yang saja pakai mikrofon, maka bisa dijangkau orang 1 kilo bisa azan, kemudian ditunggu, dan datang orang berjamaah, kamat azan lagi, maka banyaklah yang tadinya 10, 20, sekarang ratusan yang berjamaah. Dan cara mengatakan sab lagi, kasih garis, kasih apa, sehingga jamaahnya banyak dan sabnya rata. Yang kita pakai atas syarah hadis ya, antara kaki imam dengan kaki makmum saf pertama jangan lebih pada 3 hasta, begitu yang di tanwirul qulub, begitu yang ada di sabilul muhtadin. Jadi kalau lebih pada itu pahalanya mana ulama tu ya, dalam syarah pada salihin juga yang begitu. Jadi usahakan Sabtu jangan berjauhan antara tumitnya imam dengan tumitnya makmum saf pertama, tidak lebih dari 3 hasta. Kalau lebih daripada itu pahalanya kurang. Nah kalau di masjid Muhammadiyah ya, saya sering di Jakarta, di Surabaya, jauh untuk imam ni, jauh, imam jauh. Mereka tidak baca kitab kuning, itulah. Jadi kawan-kawan Muhammadiyah atau Salafi yang tidak baca kitab kuning, memang mereka tidak paham, ilmunya kurang. Khasiat Ustaz Abdul Samad UAS itu beliau memang menguasai kitab kuning. Ya kita sambil membaca hadis juga membaca juga nanti, kalau hadis ada nanti tentang sabda. Ya kita harus mempunyai kebaikan, dan cara kebaikan itu, cara menghafal Quran, cara kita misalnya ya, cara pengantinan yang sunnah. Pengantinan sunnah misalnya cukup 1 hari aja ya. Misalnya jam 8 tu nikah di masjid dengan berkah. Dia undangan mulai jam 8 sampai siang. Kalau yang orang yang berpoya-poya tu nikahnya hari pertama. Suatu kali, malah kalau di Jakarta lihat tetangga saya pernah tinggal di Jakarta ya, orang kawin tu kemudian yang berdatang tu selamatan tu. Nanti diterima selamatan 2 kali selamatan dah. Habiskan uang, nanti kan pengantinnya juga di gedong, habiskan uang banyak lagi. Jadi akhirnya sekali perkawinan tu kalau cukup 5M jadinya. Nah padahal kan sebaiknya mas kawin tu atau cara kawin tu biasa saja, 1M cukup. 4M-nya untuk membuat rumah atau persiapan nanti pengantin dua suami istri hidup. Kalau yang bukan sederhana, uang WM itu yang buat di Jakarta bisa lah untuk sewa rumah punya 2 tahun atau pakaiannya. Dulu di Kalsel ini juga begitu mulai lah sudah. Jadi kami berantas nih ya. Misalnya dahulu mereka menyewa pakaian pengantinnya aja 10 jutaan paling murah. Sedang mas kawinnya sekitar 20 juta. 10 jutanya untuk menyewa pakaian, 10 jutanya untuk memperhiasi rumah, 10 jutanya untuk misalnya makan minum. Jadi itu pun mahal, itu pun berat bagi pengantinnya. Sampai dia jual, menyewakan toko, dia jual sapi-sapinya. Usahanya itu jadi bangkrut karena kemahalan biaya perkawinan. Jadi kita rintis dengan yang mudah. Akhirnya kalau menyuguhkan pengantin hanya kawan-kawan saja, kawan-kawan perempuan yang sudah kawin, dia minyak ini baju saya pakai palanya sekadar dikembalikan, sekadar ongkos mencuci pakaian saja. Jadi bayi nyaman pakaian. Atau perempuannya dia mau kawin, dia beli pakaian misalnya 5-6 pasang, jadi bisa 3 tahun kali beli pakaian lagi. Nanti kalau kawannya yang kawin dipinjamkan, mudah. Saya pernah di Malang ya, situ orang pengantinan kalau di kita kan menyewa ini kemarin ini orkes apa soalnya nanti berapa siwanya mahal.
Kalau di Malang tu hanya bunyi-bunyiannya ada rombongan orang hafal Quran zaman perempuan itu seperti diundang datang kawan-kawannya datang ke rumahnya menghafal Quran saja. Satu hari itu Quran baca 30 juz dengan suara yang bagus, jadi itu kan murahan aja. Paling kita ongkos dia dijemput dengan mobil atau diantarkan, dan jadi biaya perkawinan tidak mahal, malah bisa Quran dihafal dan dibaca ya. Orang sedang datang orang dengan makan minum mendengar Quran dibaca dengan berhafal dengan kemudian cara pakaian juga. Sekarang ada budaya pakaian tu kalau orang pengantin, pakaian pengantinnya, pakaian pejabat tamunya sama tuh. Jadi menjadi mahal puluhan juta tuh pakaian yang penerima tamu aja. Jadi sifat yang mahal tu beda. Ada saya pas para sahabat Nabi ini kalau mereka datang pengantin, rumah di pakaiannya, rumah kan di pakaiannya. Mereka pulang katanya rumah jadi Baitullah kan di pakaian. Jadi yang boleh di pakaiannya Baitullah aja. Kalau rumah kita ni malah di kampung kalau rumahnya sangat lama dan di pakaiannya kadang bagus dah. Disiwa pakaiannya dan membuang-buang duit. Jadi yang dapat untung banyaknya yang pakaiannya rumah itu, yang pakaian pengantin. Rumah dari depan sampai ke belakang di pakaian ni, dindingnya di pakaian ni macam-macam. Jadi perkawinan jadi mahal. Nanti minggu depan orang kahwin begitu lagi mengikuti lagi, tambah mahal lagi tambah. Sampai ada keluarga yang kalau berani ngambilkan anak-anak tahu-tahu kalau punya duit atau punya duit juga menjual usahanya, sapinya, teranaknya dijual habis. Setelah perkawinan habis uang, tidak bagus ya. Makanya man sanna bil sunnatan hasanah, kita usahakan bikin sunnah yang baik. Dulu ya satu abad yang lama tidak ada orang jamaah tabligh, tidak ada. Jadi Maulana Muhammad Ilyas ini dengan anak-anak beliau mencontoh supaya mudah mengamalkan agama, mudah berdakwah. Itu keluar 3 hari ke masjid. Beliau kerja percobaan 10 tahun baru berhasil. Dengan keluar 3 hari itu pakai bayan hidayah, jadi mudah mereka mengamalkan agama dengan adanya 6 sifat. Dulu tadinya beliau di India ditentang juga. Banyak orang ulama yang tidak senang karena keluarnya itu. Beliau teruskan akhirnya istiqamah sampai sekarang mendunia sudah. Di mana negara sedunia ada jamaah tabligh. Kami pernah ke Jepang, kami pernah di Pakistan, kami pernah ke Pakistan, Bangladesh, India, kami pernah juga ke Malaysia, Singapura dan Thailand. Semua ada jamaah. Malah yang di Thailand itu maju sekali ya. Perempuan ikut berkorban ya. Ada orang suatu ijtima'nya. Mereka menjual gelarnya macam-macam. Akhirnya dikumpulkan ulama, dikumpulkan jamaah 3 hari 3 malam bayar. Nah itu kan perlu uang. Tapi akhirnya manusia ni bisa keluar 3 hari, bisa keluar 10 hari, bisa keluar 14, bisa 1 tahun. Jadi agama yang mudah diamalkan, mudah didakwakan oleh sifat sahabat. Itu adalah cara dakwah yang mudah ya. Efisien, mudah dan murah. Dan caranya seperti pelajar kan bisa keluar 1 hari, nanti waktu libur 3 hari. Jadi pelajar juga dulu kami di Banjarmasin dulunya di Unlam tu mahasiswa keluar juga. Nah itu nanti mereka boleh keluar sampai mereka tua, sampai mereka jadi dosen, mereka sudah bertitel, mereka tetap keluar. Maka mereka juga menjadi dokter kesehatan atau mereka menjadi perawat apa. Kalau 3 hari di kampung masa jadi orang senang sekali. Perawatnya banyak bahaya, perawatnya salah jamaah. Malah banyak dokter kesehatan yang hafal Quran akibat itu ya. Kemudian anehnya di Amuntai saya lihat tu ya, kawan-kawan yang istiqamah dalam dakwahnya, hampir semua anak-anaknya tu bisa menghafal Quran 30 juz. Padahal abahnya kadang-kadang orang umum saja, abahnya dokter kesehatan, anaknya hafal Quran. Kalau yang lain abahnya ulama, anaknya kadang hafal Quran kan. Kami pernah ke Barabai ya,
Kami di Surabaya itu aneh, ketua MUI-nya orang lawas di Mekah nih, membaca kitab kuning begini. Tapi anehnya walaupun kitab kuning dibaca di rumah beliau banyak santrinya, namun kalau kawa istrinya nutup aurat sebelah, kalau kawa pakai cadar. Dan jamaahnya ini tamat SMP aja, jamaahnya tamat SD, tamat sanawiyah aja, cuma mampu jamaah yang kalau 3 hari ini menyuruh mengamalkan istrinya pakai cadar kayak orang di Mekah. Jadi ujar ketua MUI di Surabaya itu, untungnya pian tuh kawal dan menikahnya kan kalau 3 hari itu perempuan takut dah kalau awalnya terbuka. Maka dulu kalau di Kalsel ada perempuan yang pakai cadar. Datang 9 bulan mulai dulu dokter dari Jakarta mengundang kami dengan ibu ke Banjarmasin juga. Beliau waktu itu membawa anak, cucu dan istri beliau pakai cadar. Kami pun ikut. Beliau itu orang kaya, dokter kesehatan, orang Pagatan. Sekarang di Jakarta rumah sidin yang dipakai masjid beliau. Itu pun pada permulaan beliau dikatakan gila karena dokter kesehatan keluar 3 hari dan aneh. Jadi cara begitu kan cara berdakwah yang mudah kalau diikuti orang. Sekarang sudah sedunia datang, malah di Mekah dulu ditentang, sekarang di Mekah juga ikut. Di Mekah itu kan kasihannya itu perempuan, anak-anak tidak ada dapat bayan di rumah, tidak ada. Kalau di Mekah ada orang ceramah, tidak boleh. Nah sekarang di rumah tu ada orang etikap, jadi bisa maka bayan perempuan paham dengan Quran dan hadis karena orang bayan di rumah. Kami juga pernah ke Brunei. Di Brunei kan dilarang ceramah. Akhirnya dengan adanya jamaah tabligh ini di rumah tu ada bayan, ba'da maghrib, ba'da subuh ada. Sehingga perempuan paham dengan agama, anak-anak juga paham. Dan banyak orang yang suka anaknya menghafal Quran. Tadi dia muntah puluhan kawan-kawan yang orang biasa leh, tapi anaknya hafal Quran 30 juz. Kenapa? Karena mereka tahu dengan fadilah anak yang menghafal Quran bisa sampai pada hari kiamat nanti ya. Jadi karena ada jamaah tabligh ini, maka membaca fadilah menghafal Quran dan lain-lainnya akhirnya maka mudahlah. Kebanyakan kawan-kawan kami seperti Ijai ini kan biasa aja jalani. Anaknya hafal Quran dan bacaannya bagus karena ke India Pakistan. Ke sana 4 bulan. Dan juga di Batu Mandir kawan kami Muslim, anaknya 2 laki-laki, keduanya hafal Quran, mengajar di sini. Anak Ustaz Rida. Ada Dr. Taufik. Dr. Taufik ini orang dokter kesehatan kan, tapi anaknya 1 orang aja hafal Quran. Kawan-kawan yang kerjanya berdagang apa aja, pantane biasa, tapi anaknya hafal Quran. Coba kalau ada latihan gitu. Dalam kita hendak anak hafal, cuma kalau kau masukkan ke pondok atau masukkan ke mana, abahnya ni alimah banyak kaya berduit, cuma anaknya kada hafal Quran, anaknya kada mau karena susah katanya. Jadi inilah cara yang mudah di dalam kita mengamalkan agama. Sebaliknya man sana sunatan sayyi'atan, siapa yang bikin cara berwajahnya tidak baik, cara kayak hidupnya kayak orang-orang non-muslim, cara hidupnya berpoya-poya, sunnah sayyi'at, dia dapat dosa dan dosa orang yang mengikuti dia. Misalnya ya satu kampung orang sebelum kawin dia pacaran dulu. Masa katanya bila kada pacarannya dia dikatakan membeli kucing dalam karung katanya, belum kenal kawin itu. Kan cukup kan Islam kan ada gantiannya, bukan perempuan dibeli. Sebelum kawin berkenalan dulu kan sunat, setelah perkenalan ada niat lalu disurat berlihatan. Datang ke rumah, laki-laki diundang ke rumah, situ perempuannya nunggu dengan keluarganya. Ya mungkin ada minuman kecil, jadi dalam waktu setengah jamnya datang, minum teh, makan, berkenalan. Ini calon suami, ini calon. Maka sudah berkenalan, nanti 2-3 hari mereka istikharah. Setelah itu lalu berdatang akhirnya kawin.
Jadi bukan pacaran, perkenalan yang resmi aja di rumah calon mantu. Jadi bukan mau kenal untuk pacaran, bukan. Jadi orang yang mulai kawin dengan pacaran itu biasanya tidak beruntung, karena mulai dengan yang haram, mulai dengan maksiat duaan, ya kemana sini. Ada kemarin orang ini pacaran dua, dia naik sepeda motor bareng sampai tengah jalan dia tabrakan, dia meninggal berdua. Hadis riwayat Muslim. Boleh kita hafal, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajru, dia dapat pahala, wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizru, dia dapat dosa dan dosa orang yang mengikutinya sampai kepada hari kiamat, dan dosanya tidak dikurangi. Kaulah ini mufadat aja ya. Baik, hadis yang kedua, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni adam al-awwal kiplun min damiha liannahu kana awwala man sanna al-qatla. Muttafaqun alaihi. Ini sejarahnya ya. Nabi Adam kan anaknya 40. Setiap lahir itu 2, satu laki satu perempuan. Maka zaman Nabi Adam kan masih tidak boleh kawin dengan budi yang sana, cuma lain yang lahir pertama boleh kawin, yang kedua, ketiga boleh. Nah, satu zamannya si Habil dengan Kabil ini, rupanya Kabil ini calon istrinya itu kurang cantik, dia tidak mau kawin dengan yang disuruh Nabi Adam, hanya dia kawin dengan marah dengan itu, akhirnya dia dibunuhnya saudaranya. Ada di ayat berapa nih? Ayat surat Maidah itu. Makatalah kisah. Nah, jadi bila sekali di dunia bila ada pembunuhan, orang yang berkelahi membunuh kawannya, laisa min nafsin tuqtalu zulma, bila ada nyawa yang terbunuh secara zalim, tidak secara kisas, maka dosanya kepada dia yang benar, kepada ibnu Adam awal kipulan min damiha, ada sebagian daripada dosanya. Maksud damiha dosa membunuh. Kenapa? Karena Qabil itu anak Nabi Adam itu, karena awalnya dia marah dengan adiknya, dia bunuh. Sekarang orang marah dengan keluarganya, dengan kawannya, kesalahan dia bunuh. Makanya kalau di Mekah tidak ada bakal dia membunuh ada. Yang paling dia dipegang, yang paling dipukul dengan tangan. Di Mekah kan ada orang pembunuhan bakal ya. Kalau terjadi juga yang bunuh dibunuh. Setiap malam Jumat atau hari Jumat itu ada kisah ya. Masalah dia ada 3 buah mobil ambulan. Mobil ambulan membawa yang akan dibunuh itu dari penjara. Yang satunya mobil ambulan nanti yang membawa yang telah dibunuh, mayatnya dibawa akan ditanam. Satunya keluarga. Jadi misalnya orang yang membunuh itu akan dibunuh pada hari Jumat sudah diputuskan oleh mahkamah. Kawan saya namanya Dr. Saleh itu dia jadi ketua mahkamah. Kawan kami sekolah di Ummul Qura. Jadi anehnya ya, datang mobil dibacakan ayat Quran ini siapa yang bunuh dibunuh. Orang dengar semua. Itu ada tempatnya khusus. Dan tempat itu di muka masjid Nabawi. Kemudian polisi ini ratusan pagar betis. Tidak boleh orang masuk, cuma pakai kaki saja. Kemudian nonton agak jauh sedikit lah. Ini laki-laki ini kalau dia bunuh akan dibunuh. Bacakan ayat ini, dibacakan keputusan mahkamah. Kemudian laki-laki akan dibunuh itu ya matanya ditutup rapat, duduk. Kemudian ada al-qujunya, petugas bunuh, dia tidak tahu ini petugas.
bacakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia maju. Nah, kalau di sana ada keluarga yang terbunuh nih, dia berhak memaafi. Kalau dia boleh memaafi, boleh angkat tangan, tidak ada suara. Maksudnya ada keluarga yang bukan istrinya, mungkin anaknya memaafi. Kalau dimaafi ya kalau jadi dibunuh dan dibayar denda aja, dia namanya. Subhanallah. Jadi dengan demikian di Saudi ini agak aman lah, jarang orang tu bakal lahir pembunuhannya, paling dipukul, paling apa ya. Dan orang misalnya tidak berani, misalnya mobil yang mahal di tengah jalan, orang kada berani mencuri, kan dipotong tangan kanannya. Saya pernah melihat pemotongan tangan pada hari Jumat, pada zuhur, pada Jumat ni. Yang datang mobil ambulan membawa laki-laki orang Yaman yang mencuri itu. Setelah dibacakan ayatnya, diputuskan, dan orang nonton ni banyak ribuan dari jauh dalam masjid ini polisi. Nah, ternyata cukup alasannya ni. Yang mencuri kalau barang disimpan, bukan barang yang misalnya HP dan di sana dicuri, itu kalau HP yang terletak di lemari di mana dikunci, itu yang disimpan. Kalau barang yang diletakkan pada tempatnya tidak dikunci, orang mencuri itu kada dihukum. Pertama ada nisab sekian banyaknya, lebih pada 3 dirham. Kemudian di tempat yang terkunci, kamarnya terkunci, itu. Ini pencuri itu memang nakal pencuriannya. Bukan barang yang sembarangan. Maka diputuskan dengan sekian nisabnya, sekian pencuriannya, maka dia akan dipotong tangan. Potong tangan kanannya ya. Alhamdulillah. Saya pernah melihat itu, potong tangan kanan, kemudian tangannya digantung di tiang listrik 3 hari. Dan pencurinya dibawa ke rumah sakit, diobati. Jadi semadinah orang menonton, dan yang dengan televisi bisa menonton semuaan. Saudi bisa menonton. Jadi akhirnya semua pencurinya takut. Jadi orang curi mobil, padahal mobil letak di tengah jalan aja. Orang main waktu itu mobil mahal ya, harganya ratusan juta tu ya. Tidak disimpan di anak. Jadi aman. Karena yang mencuri yang cukup alasan dia dipotong tangan, dan orang yang bunuh dibunuh juga. Allah. Jadi caranya itu yang saya maksudkan, caranya pembunuhan. Ini laisa min nafsin tuqtalu zulman. Tidaklah ada nyawa yang terbunuh secara zalim. Kalau untuk tidak zalim kan secara qisas, illa melainkan adalah kepada anak Nabi Adam yang namanya Qabil itu, Qiblan sebagai daripada dosanya, daripada dosa pembunuhannya. Pada dia yang mulai dulu, dia marah dengan adiknya, dibunuhnya. Adiknya kalau melawan. Siapa mana ayat yang di surah Maidah itu? Setengah juz itu ada kisah pembunuhan. Siapa hafal Maidah? Muttafaqun alaihi. Allah. Ada di ujung kitab Salihin, di ujung di kitab Mansurat tu hadis yang serupa. Ujian Nabi, siapa yang membunuh cecak ni, sekali bunuhan dapat pahala 100 pahala, dan 2 kali 50 pahala. Ya. Kenapa jadi cecak dibunuh? Karena cecak ni dulu yang meniup api kepada Nabi Ibrahim AS. Bukan cecak ini, cecak yang datunya di sana dari ribuan tahun yang lewat. Jadi Nabi menganjurkan bila ada cecak dibunuh. Caranya pembunuhan jangan sekali aja, sekali dipukul mati sudah. Tidak terlalu kejam lah. Kalau 2 kali pahalanya kurang. Nanti kita baca salah. Bab baruan, bab 20, babuan bidalalati ala khairin. Bab kita menunjukkan kebaikan, wa du'a ila hudan, dan mengajak kepada suatu hidayah, atau hidayahnya kebaikan, atau dalalan kepada kesesatan.
Jadi orang berdakwah ni dalal ala khairan, menunjukkan kebaikan atau menunjukkan kepada kesesatan. Qala ta'ala ud'u ila sabil ila rabbika al-qasas. Wa qala ta'ala ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi perlu dakwah dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dengan kasih sayang, dengan kalbu, dengan hadiah. Seperti jemaah tabligh dia datang ke rumah khususi, dia ajak ingat membesarkan Allah, dia ajak ikut 3 hari, tapi dengan hikmah, bukan dengan paksa. Kawan-kawannya aneh, sudah terbiasa ada hikmah. Kami pernah dulu di Balangan sana keluar, kemudian kami ini ada laki-laki suami ingin ikut keluar, tapi istrinya enggak mau, ditinggalkan. Kami pun ke rumah khususi, istrinya dengarkan dari balik tenda. Jadi ujar kawan ni, suami pian ni, kami kawan ni lah, kami bolehlah bu, ibu kata boleh. Dia dipilih katanya pian ni, kalau suami pian sakit, mungkin dibawa ke rumah sakit, beroperasi macam habis uang puluhan juta kan. Sakit dioperasi berapa lama dah tahu, mungkin sebulan lebih. Nah kalau suami pian meninggalkan, dibawa ke kuburan, selamanya meninggalkan pian. Sekarang kami buat 3 hari saja untuk membaiki iman dan takwanya. Pilih 3 hari kah, sebulan kah, selama-lamanya kah. Dan kami hanya untuk 3 hari itu hanya bawa uang kalau 30.000 aja. Bawa baju 1 lembar, membawa alas, membawa sabun mandi, membawa odol gitu. Jadi ibu memilih 3 hari aja. Suami mau keluar nih, 3 hari kah, sebulan kah, atau selama-lamanya kah. Jadi ibunya milih 3 hari aja, sudahlah 3 hari. Tapi dalam 3 hari pun ibunya juga dihilangi juga. Laki pian sihat aja, maka pian cukup baca makanan. Ya ada hikmah lah, wal mau'izatil hasanah, mau'izah yang baik. An-Nahl. Wa qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Qala ta'ala wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Ali Imran. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr. Jadi ada 2 sahabat, ada Abi Mas'ud namanya Uqbah, itu Ansari juga, Al-Badri, orang perang. Yang satunya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ini kata Abu Mas'ud dengan Ibnu. Kalau Ibnu Mas'ud sahabat Nabi yang awalun, yang alim, yang kekasih Nabi, itu Ibnu Mas'ud. Kalau ini Abu Mas'ud namanya Uqbah bin Amr. Kalau Ibnu namanya Abdullah bin Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin fala mislu ajri fa'ilihi, rawahu Muslim. Ini dihafal ya. Mana siapa kita ni dalla ala khairin. Orang datang kemari sini, ada orang dari Ampah mau ke Kandangan lewat sini. Ada kawan saya namanya Haji Hamli yang Hafiz dah. Sini Pak, kata mana pian mau ke Kandangan, jangan ke sana, jangan. Di antaranya kapal dalam di sini jalan ke Kandangan, bukan situ. Yang menunjukkan kebaikannya, dia berpahala supaya orang mau salat duha, mau jamaahnya orang jauh. Di mana masjid tempat orang Buddha itu bersembahyang? Sana Pak. Mana masjid situ? Kita adalah aja menunjukkan. Makanya menunjukkan dia berpahala seperti yang mengamalkan. Perempuan ni Afifah, perempuan ni dia orang yang baik. Maka dia ingin bagaimana dia cara nutup aurat yang sempurna. Kami di mahasiswi, kami di STK itu tadi itu ya, yang mahasiswa baru 335 tahun ini. Ini laki-lakinya kan lebih ya 100-an lah. Perempuannya lebih banyak, perempuannya 2 kali lipat, 3 kali. Nah di awal waktu mastama, waktu perkenalan itu perempuannya disuruh pakaian selama 3 hari itu pakai cadar dulu. Kita belikan cadar yang murahan 100.000 gitu.
Dia masa 3 hari itu masa dia latihan, wajib jam sekian datang, jam sekian. Makanan juga diatur, kemudian caranya diatur. Itu latihan dia pakai cadar. Orang ini kan susah. Kalau mulai awal pakai cadar tidak bisa, walaupun orang ini tahu di hukumnya. Banyak perempuan ingin untuk awal, cuma caranya kayak apa? Kalau langsung mungkin suaminya keberatan, mungkin keluarganya keberatan. Dulu pernah kami itu ya, ada perempuan ini tidak boleh anak ini. Waktu dia kuliah, kawan-kawannya pakai cadar, dia istiqik, kemudian mau kawin. Ibunya tidak boleh, dia tidak mengizinkan, karena ketahuan dia pakai cadar gitu. Ibunya takut kalau anaknya pakai cadar nanti tidak ada orang yang meminang, dikira ini pakaiannya sangat berlawanan dengan kebudayaan. Tapi akhirnya kami dakwahi ibu tuh, Bu, kalau anak pilih pakai cadar jangan dilarang lah. Cuma dia aja pada waktu bergaul dengan laki-laki aja. Kalau di rumah kalau bakal jaga oleh bapak ya. Kalau sesama kawannya kalau bakal bapak. Dan kalau mau kawin juga biasa yang 5 tahun, cuma pada waktu di hadapan lelakian aja. Dalilnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau kalau beliau berhaji atau berumrah, beliau kan tutup muka, cadarnya begitu. Nah kalau sudah laki-laki dekat dibutuhkan cadarnya. Sejak Aisyah kami ini bercadar, kalau laki-laki dekat, kalau jauh buka. Jadi diajarkan cara yang mudah pakai cadar. Akhirnya dia selesai masa perkenalan, sampai sekarang dia pakai. Allah. Ada anak buah kami itu di daerah ini sekolah ke Mesir. Dia sudah dimintai pakai cadar karena jamaah. Sampai ke Jakarta dicopot. Kenapa begitu? Ayo copot cadarnya. Nah, anaknya dia sudah dimintai pakai cadar 1 tahunan, sudah dia baca ayat. Dia baca ayat tuh. Kami katanya bukan bid'ah, kami ada pertama sunnah Nabi, kedua Siti Aisyah. Begitu para sahabat di Madinah zaman Nabi itu pakai cadar. Kemudian ayatnya dia hafal, dia berdiri, dia dapat asarnya. Ya ayuhan Nabi qul li azwajika min jalabibihinna, tahu dia baca. Saya terjemahnya dari beberapa agama itu. Cadar itu ialah jilbab, ialah baju kurung yang lapang yang menutup kepala, muka dan dada. Akhirnya maka ada ya betul. Akhirnya dibolehkan orang mau ke Mesir pakai cadar. Ya, daerah mulai anaknya Pak Basuni itu nanti. Subhanallah. Kalau tadinya susah, tidak ada perempuan yang mau pakai cadar, tidak ada satu pun ada. Malah pada waktu itu perempuan yang pakai cadar banyak orang yang berdatang. Bahasanya lakas kawin. Ada kawan saya, dia ngajar di Banjar itu, ahli matematika, dosen matematika. Datang kepada kami, malam ulun hendak kawin, carakan perempuan yang pakai cadar. Kami itu ada. Kami datangnya di ujung Pasar Ahad sana tuh. Sampai sekarang kawin anaknya sudah sekolah menghafal Quran. Jadi caranya aja yang mandala ala khairin saja. Kalau mislu ajri fa'ilihi. Orang mau ke Banjarmasin sana, mandala ala khairin aja. Orang mau ke masjid sana. Mencari kami kan di Jepang tu, pernah ke Jepang 3 bulan. Di sana kebanyakan daging tidak disembelih karena negara kafir kan. Jadi ada toko itu jauh, misalnya kita tidak mungkin macam ke Kandangan sana. Ada toko sana menjual daging sapi atau daging kambing yang sudah disembelih, yang nyembelih umat Islam, ada sana. Nanya ada sana, ada nomor telepon sekian, nomor tokonya sekian. Jadi orang Islam ini tidak mau dia makan daging yang tidak disembelih kan haram.
Lalu mereka datang ke sana. Jadi dalam al-khairan ini mati al-fani. Di sini jalannya dapat pahala seperti orang yang mengamalkan. Kami pernah di Jepangnya taskil yang datang ini tidak muat. Misalnya kami dulu ada jamaah kami sekitar 10-an taskil, jadi jamaah yang ketang 3 hari ini tidak muat ya. Akhirnya dibawa ke masjid lain tapi jaraknya 100 kilo. Ya Allah, di Jepang bukan main ya. Kami yang pertama ke Jepang dulu 3 bulan. Ustaz Lutfi rahimahullah yang kedua. Akhirnya sekarang di Jepang dibolehkan dan banyak masjid-masjidnya. Waktu kami itu masjid ada 50-an, jemaah Lutfi masjid ada 100-an. Sana orang masjid itu hanya menyewa toko aja, menyewa rumah, menyewa begini setahun. 1 tahun disewa, jalankan masjid. Jadi subhanallah di Jepang itu sudah banyak orang i'tikaf dan mudah ngamalkan agama ya. Jam berapa ni? 7. Hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan, siapa yang ngajak kepada suatu petunjuk kebaikan, kana lahu min ajri mislu ujuri man tabi'ah, seperti pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujuri syai'an. Memandang ila dhalal, siapa yang ngajak kepada kejahatan, kana alaihi min ismi, dia dapat dosa, dan mislu asami man tabi'ah, dan dosa orang yang mengikuti dia. La yanqusu min asami syai'ati, dikurangi pada dosa mereka. Pokoknya siapa yang mulai kebaikan orang mengikuti, dia dapat pahala yang banyak daripada yang mengikuti ini. Siapa yang mulai kejahatan orang mengikuti, maka dia dengan dosanya dan dosa orang yang mengikuti dia. Lagi kah? Yang ketiga, An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama yawm Khaybar. Beliau berpidato. Beliau la'u'tiyanna rayata ghadan, besok tentara muslimin di Khaybar akan saya kasih kepada rajulan. Siapa rajulan pemimpin perang ni? Yaftahullah ala yadayhi, maka Allah akan menunjukkan putus, dia akan menang nanti besok. Nabi sudah menggabung Khaybar 1 bulan belum menang lagi. Ya Nabi, besok saya akan pilih seorang laki-laki yang Allah yabtalu alaihi, dan laki-laki sifat yuhibbullah wa rasulah, ini manakibnya. Orang yang cinta Rasul, Allah yuhibbullah wa Allah Rasul cinta kepada dia, ini manakib. Dia cinta kepada Allah dan Rasul, dia orang surga. Yang kedua, Allah dan Rasul mencintai dia. Berbatasan malam itu, jadi besok malam itu orang yang dukun, mereka mengharapkan, mereka berdoa, mereka mengharapkan supaya dikasih lain semalaman mereka. Annahum yu'taha, siapa yang dikasih, kemudian aku besok dapat pilih Rasulullah kasih banyak berperang. Kalau asbahan nas, besok harinya pagi mereka datang kepada Rasulullah SAW. Kulluhum yarju, semua ingin an yu'taha, aku dikasih bendera perang ni. Kalau Nabi, aina Ali bin Abi Talib, nah bila milih Ali. Jadi Ali ini termasuk orang yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullah, orang yang mencintai Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul mencintai beliau. Faqila ya Rasulullah wa yashtaki, dia sakit mata kalau melihat Allah datang. Faqala Pak Rasul kirim utusan, Pak Uti dia pun dibawa di papa. Rasulullah sampai ke sana, bismillah, babasaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah 3 kali diludahi. Wada'alah walillah. Kemudian dia sembuh. Nabi mendoakan Ali dan meludahi. Fabari'a, langsung sembuh, karena hatta ka'alam yakun bihi wajah, seperti tidak pernah sakit. Pesakit kabung kayak membangun kalimpanan ya. Ini mujizat Nabi dengan doa beliau, dengan meludahi kepada sakit. Kalau kamu ni orang sakit mata, ludahi banget. Nabi ini meludahi sembuh total. Ka'alam yakun bihi wajah, seperti tidak pernah sakit. Sebab kita ni kayak membangun kalimpanan lah. Fa'atahu raya Ali, ini bendera perang ya. Fa'ala qala ayyuha jalan ya Rasulullah, waqatilum hatta yakuna, apakah tujuan kami berperang? Apa seperti kita masuk Islam kah?
Pakala unbus alaris berangkat dengan cepat ya, hatta tanzila bisa sampai mereka ke depan istana mereka, benteng mereka. Di Khaybar ini pertahanan Yahudi yang banyak, kemudian mereka punya 7 daripada benteng dan punya pintu besi yang bisa diangkat orang 40, jadi kalau 10 kalau angkat pintunya nih, pintu depan. Jadi pertama kamu sampaikan kepada mereka, semua udhum Islam, ajak mereka masuk Islam. Wahai Yahudi, udkhulu fi silmi kafatan, begitu. Wa khabirhum bi yajib alaihim min haqqillah. Kalau masuk Islam kamu wajib sembahyang, kamu wajib puasa aja. Ujian Nabi, wahai Ali, wallahi taukid la an yadiyallahu bika rajulan wahidan. Wahai Ali, kalau kamu berdakwah Yahudi ini mereka beriman satu orang saja, ya dialah dan berhidayah masuk Islam. Walaupun satu orang dapat khairun laka minhum wa inna lebih berpahala daripada unta yang merah. Unta yang merah ini benar yang paling mahal. Kalau kita lebih daripada misalnya zaman Nabi itu, kalau unta merah ini ada barang yang mahal. Karena kepercayaan orang Arab, kalau unta merahnya tidak akan kalah, tidak akan mati dari peperangan. Malah ada riwayat khairun laka minad dunya wa fiha. Kamu berdakwah masuk Islam ya, pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Muttafaqun alaihi. Jadi dakwah ini la yaj'al rajulan wahida. Kalau Allah beri hidayah seorang laki-laki dengan dakwah, maka yang benar adalah khairun laka minad dunya minal humrinahum. Habis. Jadi tujuan dakwahnya adalah, tujuan jihad adalah dakwah, membangun orang Yahudi baik orang yang masuk Islam. Yahudi tahu pada Rasulullah Nabi, cuma mereka tidak mau karena tidak ada contoh daripada ulama mereka. Ulama Yahudi tidak membolehkan mereka beriman. Kadarnya Nabi Muhammad untuk orang Arab saja, Nabi Musa kita untuk Nabi Musa. Maka ada hijab. Nanti kita sambung ya, keempat alasan. Pada hari Sabtu nanti. Yang penting seperti bab ini, bab dalil ala khairin. Kita berusaha membuat kebaikan dan contohkan kebaikan kepada orang lain. Jangan sampai kita contoh kepada kejahatan atau dalalahnya. Kami di Mekah Madinah itu perjalanan sampai 6-7 jam ya. Di tengah jalan ada tulisnya subhanallah, kata masya Allah. Kita kalau kita lewat mobil kecepatan 100 lebih itu lihat kita untuk ucap subhanallah, alhamdulillah. Ya tulisan itu kita kan ingin zikrullah seperti tulisan itu. Itu salah satu dakwah juga ya. Allah. Kami di Madinah itu ada sunnah ya, untuk sembahyang 40 hari berjamaah. Kalau ada hadis Nabi, siapa yang sembahyang 40 waktu, bukan 40 waktu, jadi 8 hari polnya. Siapa yang sampai di Masjid Kuya ini 40 kali jamaah, tidak pernah absen, dia akan mendapat 2 kelepasan selama daripada munafik, siapa daripada siksa api neraka jahanam. Kami itu berlomba-lomba ya, menyewa rumah dekat masjid dan azan ke masjid, jadi bisa dengan kawan-kawan. Nah jamaah haji kalau mereka ke Madinah berduluan lah, maka bisa kami dakwah, kami ajak. Pokoknya bila azan ke masjid, jadi bisa 8 hari 8 kali 5 40. Ya Nabi, man shalla fi masjidi hadza 40 salatan la tabutu jumatan kutiba lahu baratan minan nifaq minan adab. Siapa yang sembahyang besok ini 40 sembahyang, yang 8 hari pol, tidak ada selang-selangnya, maka diberikan kepadanya 2 kali bahasa satu lepas daripada azab jahannam, yang kedua lepas daripada sifat munafik. Latihan. Jadi kami latih para jamaah haji itu.
Ada mereka yang tidak bermazhab, wah itu bid'ah katanya. Dia bilang ini dalilnya. Dia membuat kitab Batu Tubuh Imam Ahmad juz 3 halaman sekian. Mana pada MD bid'ah. Padahal ada mereka ada baca. Ada kiai datang dengan saya kata yang alim, mana dalilnya ini pokoknya. Ini memang sedikit bid'ah. Kalau mereka tidak banyak ilmu ya. Kalau memang betul bid'ah, kita katakan bid'ah. Saya cari orang Madinah yang mengajar hadis ini. Sampai beliau ke rumah beliau 1 kilo jalan kaki dari. Jadi siapa yang sembahyang Masjid Nabawi 40 kali sembahyang berjamaah terus, kemudian mendapatkan kelebihan ialah sifat munafik bersih, kemudian tidak masuk neraka kecuali setelah itu bikin dosa lagi. Kalau di luar Madinah itu 40 hari 40 kali 5 kan 200 kali sembahyang. Kalau di masjid yang bukan Masjid Nabawi itu jangan masbuk ya. Siapa yang sembahyang karena Allah 40 hari selalu berjamaah dan tidak pernah masbuk dan tidak ketinggalan takbiratul ula. Sini ya kita sembahyang 40 hari jangan ada masbuknya. Maka sama juga dapat dua kali lepas. Pertama selamat daripada sifat munafik, kedua selamat daripada azab neraka. Tak amalkan amalkan pun dengan kawan-kawannya, kawan-kawan dibangunkannya. Kawan-kawan yang dia subuh dan setengah jam lagi kita siap-siap. Jangan azan langsung kamar jangan. Allah. Jadi caranya ini perlu da'a ila hudan, cara mengajak kepada kebaikan dan caranya sudah ayat kepada majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta. Alhamdulillah, Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah. Ya Allah, jadikan kami semua ulama yang ikhlas, semua kami jadi orang yang hafal Quran dengan mutqin. Jadikan kami semua adalah umat Rasulullah SAW. Engkau hidayah ya Allah. Juga hidayah ibu bapa kami ya. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah bil hasanah. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arhamna bil Qur'an